berbagian dalam melayani. Demikian juga yang menyampaikan firman Tuhan Yesus, kiranya senantiasa memberkati menurunkan Roh Kudus Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan bertumbuh, berbuah, khususnya Tuhan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah Minggu 17 Oktober 2021. Sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh sejenak. Segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah namamu yang maha tinggi. Kita akan mengangkat lagu pujian Tuhan Allah Hadir. Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu, Tuhan masih memelihara kami.
Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan hingga sampai saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan kami telah menyampaikan beberapa lagu pujian. Biarlah Tuhan semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Responsoria, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang balas pertumpahan darah, ingat kepada orang yang ditindas, teriak mereka tidak dalam dilupakan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Gloria Patri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut khotbah, kita angkat lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Bapa
Shalom, Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memotivasi kita untuk menambah pengetahuan yang benar tentang Allah sehingga kita semakin mengerti apa isi hati Bapa yang Dia berikan kepada kita dan bagaimana kita nanti akan menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam perkembangan zaman ini. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mau mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk berbicara mengenai berbahaya jika tidak percaya. Ya, berbahaya jika tidak percaya. Dari perenungan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kepada kita pentingnya arti percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pentingnya kita percaya kepada Tuhan itu adalah merupakan suatu keharusan yang menjadikan kita semakin mengerti, menjadikan kita semakin mengenal bahwa ada Yesus, Juru Selamat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini merupakan suatu pertanyaan besar di antara pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Kalaulah seorang ayah bertanya kepada anaknya, percayakah engkau bahwa aku adalah ayahmu? Si anak mungkin akan melihat bagaimana curahan kasih sayang orang tuanya kepada anak tersebut yang walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi ada seperti seruan dalam batin si anak itu. Apa yang telah diberikan oleh ayahku, apa yang sudah diberikan olehnya kepadaku, itu menunjukkan bahwa aku adalah ayahnya. Jadi kepada orang yang seperti ini, beratus kali, bahkan berkali-kali pun ditanyakan oleh si ayah, apakah engkau percaya bahwa aku ini ayahmu? Tapi karena dia merasakan kehangatan hubungan antara anak dengan ayah tersebut, saya punya keyakinan anak ini akan berkata, aku tahu engkau adalah ayah. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini juga merupakan pertanyaan besar bagi kita di antara pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mau menunjukkan seberapa besar komitmen saudara-saudara percaya kepada Yesus. Ya, komitmen saudara-saudara percaya kepada Yesus. Dalam kesehariannya ketika Yesus bersama dengan para murid, kita tahu
melalui perumpamaan, melalui tanda mujizat, melalui khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang sejati, yang melalui Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Transfer kerohanian itu tidak secepat kilat seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika masih berada dengan Tuhan Yesus di dalam dunia, murid-muridnya juga merasa sepertinya aman-aman saja. Bahkan bisa juga mereka merasakan bahwa sepertinya mereka itu tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, barulah mereka menyadari benar-benar kehadiran Tuhan Yesus itu telah membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, sampai mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, pekabar-pekabar Injil yang pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk percaya. Karena apa? Karena ada satu hal yang harus kita renungkan dan harus mengambil keputusan. Di bagian sebelah kiri saya, itu adalah menunjukkan kegelimangan hidup di dalam dunia. Kegelimangan hidup di dalam dunia ini, itu yang sering sekali membuat kita terpesona. Namun sebenarnya kita sedang berjalan melewati satu jembatan salib, di mana jembatan salib ini adalah merupakan wujud nyata daripada Kristus disalibkan dan menang atas kematian, naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya, dan akan datang kelak untuk menghakimi setiap orang yang percaya. Memberikan kebangkitan kepada setiap orang yang percaya dan mengubahkan kehidupan orang-orang yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang pada saat tersebut, sehingga nanti ini akan terangkat ke surga untuk bersama di rumah Bapa yang kekal. Dan saudara, perjalanan itu menapaki salib itu menuju ke seberang di surga yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu mau melewati satu kondisi yang teramat sangat, yang sangat panas, terus-menerus, dan tidak akan padam lagi. Di sana dikatakan akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan harusnya bulan ini kan bulan ber. Sudah masuk golongan bulan bawah ember karena ada banyak hujan. Tetapi kondisi sekarang di daerah kami, di Belawan sekitarnya sampai ke kota Medan, ternyata suhu sangat tinggi sekali. Antara 38 sampai dengan 42 derajat Celcius. Yang menunjukkan panasnya keadaan dunia di mana kita tinggal. Di mana kami tinggal pada saat ini. Nah, ada orang yang berbicara katanya begini, wah Boksu, inilah kita masih hidup di dunia, sudah rasanya panas seperti ini ya. Bagaimana lagi kah nanti ketika kita panasnya berada di neraka, di tempat yang kita tidak inginkan itu. Nah, jadi saya katakan, kalau kita memang tahu bahwa kita tidak inginkan ke sana, ngapain pula kita mau pergi ke sana? Nah, jadi saudara-saudara,
Saya memberikan satu gambaran di sini dengan pemandangan ini dengan satu pertanyaan. Apabila kamu sekarang ada di dunia ini, itu kan diciptakan Allah. Allah yang memberikan kamu ke Taman Eden. Yang diturunkannya ke Taman Eden itu. Lalu diberkatinya beranak cucu. Memang benar kamu jatuh, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita pun bisa mengenal Sang Juru Selamat kita. Pertanyaan sekarang, jika engkau tidak percaya kepada Yesus, tahukah kamu jalan pulang? Jalan pulang maksud saya itu ke rumah Bapa, ke tempat di mana Yesus sekarang sedang mempersiapkan tempatnya bagi kita. Sementara ketika kita berada dalam dunia ini, dikatakan dalam firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kekacauan dunia ini banyak sekali menciptakan modus-modus yang baru. Yang mungkin menurut kita baru. Tetapi apapun modus tersebut ingin menjebak kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Salah satu modus adalah seperti yang dilakukan iblis. Si ular tua yang jahat itu kepada Hawa. Dia memutarbalikkan firman Tuhan dengan satu rahasia, melego-lego perbicaraan sehingga Hawa dibuatnya menjadi kebingungan. Akhirnya jatuhlah dia ke dalam dosa dan itulah yang sampai sekarang juga dikenal oleh banyak orang percaya sebagai dosa warisan. Tetapi ketika satu orang mati di dalam Adam, mati karena dosanya, tetapi firman Tuhan katakan orang yang bangkit bersama dengan Kristus akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Jadi ketika kamu mati di dalam dosa bersama dengan Adam, maka dengan penyucian dosa, pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kamu akan dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus yang walaupun kita mati di dalam keadaan berdosa seperti yang saya katakan tadi. Tetapi barang siapa yang berseru-seru ke dalam nama Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Di sini ada merupakan gambaran-gambaran di mana Yesus ketika dia lahir ke dalam dunia, kemudian dia menjadi terang. Dia mengajar di bait Allah, dia membuat tanda-tanda mujizat, dia berkhotbah di bukit, dia menyembuhkan dan memulihkan sehingga bayi yang lahir di kandang domba itu menjadi juru selamat bagi umat manusia. Inilah pemahaman yang kita miliki sekarang yang membuat kita boleh berglori, berbahagia dengan Tuhan setiap saat. Dalam hidup di dunia ini, apalagi dalam hal penyampaian Injil, kita sering sekali berjumpa dengan berbagai-bagai jenis manusia seperti ini. Ya, ketika orang berjumpa dengan Yesus, saat ini kita berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya, kita bisa saja bertobat, ya. Bertobat pada saat ini, terima Yesus atau tidak terima, itu ya, TT dan TY. TY terima Yesus, TT tidak terima Yesus. Sekarang kamu mendengar firman Tuhan, kamu bertobat dan langsung terima firman Tuhan Yesus. Nah, besok juga engkau mendengar firman Tuhan, berproses juga dalam hidupmu, engkau juga boleh terima Tuhan Yesus atau tidak terima Tuhan Yesus. Atau mungkin engkau menerima Yesus setelah mengalami kegagalan, bangkit kembali dengan pertolongan orang-orang yang mengasihi engkau,
yang menunjukkan kasih Yesus kepadamu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan gelombang yang mengarah kepada maut ini, kamu juga bisa terima Yesus, tapi bisa juga tidak terima Yesus. Atau sekaligus saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau berkata engkau tidak mau menerima Yesus, tapi satu saat nantinya engkau juga mau menerima Yesus. Jadi generasi penerus ke depan akan berjalan seperti gambar yang saya katakan ini. Ya, hari ini bertobat bisa terima Yesus, namun nanti juga dia bisa tidak terima Yesus lagi atau mundur daripada kepercayaannya, yang dimana John Wesley mengatakan kemerosotan moral. Hari-hari dunia ini penuh dengan kemerosotan moral, dan hari-hari pula dunia ini mengalami jatuh bangkit dan gagal bangkit. Namun kita percaya hari-hari ke depan dengan pergumulan yang kita hadapi dan dengan campur tangan Tuhan Yesus, saya melihat dunia ini semakin penuh dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian orang percaya itu boleh menumbuhkan dan menguatkan serta meneguhkan iman orang. Jadi orang yang bertobat sekarang dan tidak terima Tuhan Yesus itu, mereka juga akan diteguhkan, akan ditumbuhkan iman percayanya, bahkan akan dikuatkan keyakinannya ketika dia sudah melihat orang-orang percaya itu boleh menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian. Dalam satu sejarah gereja yang pernah saya baca, Mahatma Gandhi pernah mengatakan satu redaksi seperti ini lebih kurangnya, saudara-saudara. Jika seluruh orang Kristen di dunia berbuat seperti Yesus, maka dunia akan menjadi orang Kristen. Di mana dia sudah belajar mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan saya pahami, ya, politik ahimsanya, politik tanpa kekerasannya, non-violentnya itu, dia juga refleksikan daripada hasil pengenalannya akan Tuhan Yesus. Sehingga itu yang akan memberikan kepada dia kekuatan dan penguatan. Maka saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi tersebut. Kita perlu menunjukkan bahwa orang Kristen adalah identik dengan Kristus melalui perbuatan dan tindakannya, melalui kesaksiannya, maka dengan kesaksian itu orang lain akan datang kepada Tuhan Yesus. Beverly Hatoke, dia adalah seorang ahli konseling pastoral dan juga teolog, ya. Dia melakukan beberapa penelitian kepada keluarga-keluarga Kristen dan keluarga-keluarga yang bukan Kristen. Dan keluarga-keluarga Kristen yang dimaksudkannya adalah keluarga yang sungguh-sungguh hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, dia melakukan satu penelitian selama lebih kurang 60 tahun di Harvard University. Penelitiannya dengan tema memperbaiki atau menyembuhkan family tree, menyembuhkan pohon keluarga orang-orang yang percaya. Dia melihat ada dua golongan dalam kehidupan orang tersebut, di mana anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang, dia kurang mampu berelasi dan cenderung untuk tertutup. Sifat egoisnya sangat tinggi dan mau menang sendiri saja, tidak peduli dengan lingkungannya, dan apa saja yang dilakukannya, dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi pribadinya yang dia pentingkan. Kalau kondisi orang lain hampir dia tidak pedulikan.
Nah, saudara-saudara, anak orang-orang seperti ini ditemukannya sangat sedikit yang menjadi hamba Tuhan atau orang berbudi baik, tetapi lebih banyak mereka itu cenderung berkecimpung di dalam dunia gelap dan di dalam dunia yang penuh dengan dosa serta satu kelompok lagi dilakukan penelitian dengan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, mereka mengalami pertumbuhan yang baik. Mereka diajar disiplin sejak dini, dan mereka juga mampu mengatur waktu. Dan mereka ini rata-rata mempunyai jiwa pejuang yang positif, optimis dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka hanya yang menjadi profesor, doktor, orang-orang berguna, dan juga dipakai untuk melayani Tuhan. Inilah saudara-saudaraku prestasi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan ketika kita berjalan di dalam kasih-Nya. Tidak perlu takut. Kalau sekarang engkau belum berjalan dalam Yesus, masih ada kesempatan untuk mengenal perjalanan itu supaya engkau tahu jalan pulang ke rumah Bapa, supaya tidak tersesat ataupun jatuh ke dalam dosa yang diidentikan dengan adanya api neraka di sana. Sehingga kita akan melihat saudara-saudara akan ada pemulihan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika hari ini saja berita ini diberitakan dan engkau menangkapnya di dalam iman percayamu, engkau menyebutkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Roh Kudus akan menyertai engkau, dan pada saat itu engkau mendapatkan pemulihan dalam hidupmu. Itu adalah karena kesaksian orang percaya yang sudah menumbuhkan imanmu, menguatkan imanmu, dan meneguhkan iman tersebut. Sehingga engkau bisa menjadi orang yang setia sampai mati. Saya sudah pernah menyampaikan bagian ini pada bagian lain di dalam kanal YouTube ini juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang saya katakan tadi itu adalah bahaya tidak percaya Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama, lenyap bersama keinginan dunia ini. Tadi firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginannya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Lalu yang kedua, dia akan bertindak menjadi manusia yang egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau atau orang tidak mengabulkan keinginannya, orang itu dibencinya. Kalau dia tidak bisa memperoleh apa yang dia peroleh, dia tidak segan-segan untuk menumbangkan kursi orang lain, menjatuhkan orang lain atau menjegal orang lain supaya dia yang berada di depan. Orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami luka batin, di mana kehidupan mereka mengalami kesusahan-kesusahan, saudara-saudara. Perlu mereka ini mendapatkan layanan konseling, ya, supaya mereka bisa mengenal diri mereka, mengetahui bagaimana jalan mereka bisa pulang. Mengalami luka batin yang mematikan. Kenapa? Karena dia akan menjadi sifat yang menarik kepada dirinya sendiri. Pesimis, ya, mau melakukan usaha, takut tidak bisa maju, dikasih modal, takut tidak bisa mempertanggungjawabkan, diajak untuk memulai, takut tidak ada keberanian, semuanya serba tertutup. Akhirnya bukan hanya kemiskinan harta, tetapi kemiskinan rohani akan menjadi bagian mereka. Namun satu bagian yang berikutnya ini perlu kita perhatikan. Dampak ketika kita memberikan pilihan percaya kepada Tuhan Yesus juga ada 3 hal. Yang pertama, kita akan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika engkau berjalan di dalam firman Tuhan, maka engkau hidup di dalam kebenaran. Semuanya akan diatur oleh firman Tuhan. Ya, jadi engkau tidak akan terpaksa, tapi engkau yakin untuk melaksanakannya, berjalan di dalamnya, sehingga engkau akan
melihat satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara akan menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup. Ya, bersaksi. Jadi bersaksi itu bukan karena latihan-latihan lalu praktekkan 1 bulan habis itu hangat-hangat bir, ya. Semangatnya itu pertama merapi purun, semangat berapi-api. Tapi akhirnya apa? Sebentar lagi sudah tinggal abu. Orang yang percaya tidak seperti ini. Ketika dia bersaksi, dia tahu bahwa dia hanya menabur, tetapi yang menentukan hasilnya, panennya itu bukan dia, tetapi Tuhan. Tuhanlah yang menuntun dia. Tuhanlah yang membantu dia dalam segala hal dalam kehidupannya itu. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan saja. Yang berikutnya, yang ketiga, ini yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, dampaknya dalam hidupmu dan persekutuanmu adalah memelihara keharmonisan dengan Tuhan dan sesama. Saudara bisa tahu bagaimana itu hidup harmonis? Hidup yang tidak rekayasa. Hidup yang dibentuk dengan kasih sayang. Hidup yang di mana-mana ada sukacita dan damai sejahtera. Walaupun mungkin tidak terus-menerus, tapi kita tahu jalan kembali kepada sukacita itu seberapa berat pun pengalaman kita dalam kehidupan. Kita tahu bagaimana jalan pulang. Sehingga saudara-saudaraku, inilah yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan berjalan bersama dengan Dia. Jadi, ingat saudara-saudaraku, lebih baik kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang baik, Allah yang menuntun perjalanan hidup kami dari kemarin sampai hari ini. Dan kami percaya sepanjang kami berada di dalam dunia ini, Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Berkatilah kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, ingat akan nama Yesus.
sertakan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan pundi-pundi hasil rezeki kami Tuhan kepadamu. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu lagu pujian, El Shaddai. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa
dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.